Yohanes itu bukan Yohanes bin Zebedeus. Yohanes bin Zebedeus itu Yohanes Pembaptis kan? Bukan. Bukan. Kalau Yohanes bin Pembaptis itu Yohanes bin Zakaria. Oh iya, Yohanes bin Zakaria, iya betul. Ya, itu bapaknya namanya. Saudaranya, bibinya ibunya Yesus, Maria ya. Iya, Yahya, itu ya. Terus Yohanes bin Zebedeus itu ada bersaudara dua, satu Yohanes bin Zebedeus dan Yakobus bin Zebedeus, itu adik kakak. Nah, mereka berdua ini bukan penulis Injil. Jadi Injil yang kita baca ini, Mbak, kalau kita bersumber daripada penulis yang asli itu dari penulis lembaga Alkitab, mereka tidak bisa memastikan karena ada 9 kemungkinan lain penulisnya, 9 kemungkinan. Nah, dari situ akhirnya kerapuhan literasi oleh Injil ini wajar kalau menjadi polemik saat ini. Masalah, ya itu saya bilang tadi, jangankan kita membahas dia disalibkan atau tidak, dia dilahirkan atau tidak, dia berbuat mujizat atau tidak. Itu terlalu jauh kalau saya. Kita cukup dulu di fondasinya. Siapa sih penulis kitab-kitab ini? Kayak gitu loh, Mbak. Sedangkan kalau kita bicara Al-Quranul Karim yang turun pada 610 Masehi dan pernah dimusnahkan di abad ke-10 di saat Katolik Roma itu berkuasa membakar semua buku-buku yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan penyebaran Bible itu kan. Ada itu sejarahnya. Di abad 10 sampai abad 15 semua buku-buku di luar Injil atau di luar Bible dimusnahkan. Itu namanya masa gelap. Masa gelap itu semua buku-buku, entah buku teologis, buku arkeologis, buku astronomis, buku apapun pengetahuan lain selain Bible itu dimusnahkan. Termasuk Al-Quranul Karim dimusnahkan pada saat itu. Tetapi kenapa masih ada? Karena kita punya hafiz-hafiz. Kita umat muslim itu menghafal. Satu orang menghafal minimal 2,1 miliar umat muslim, berapa ayat bisa kita hafal? Jadi akan bertahan sampai akhir zaman kebenaran Al-Quran. Karena kita mempertahankan dalam bentuk kita melafazkannya. Sekarang coba sebutkan satu saja orang Nasrani atau orang Kristen yang menghafal Bible yang asli otentik bahasa Yunani. Menghafal ya, bukan membaca. Asli. Pendeta dari mana yang bisa menghafalkan secara detail konteks orang Yunani bisa berbahasa Yunani, tapi belum tentu dia bisa menghafalkan isi Bible. Begitu juga orang Arab bisa berbahasa Arab, tapi belum tentu orang Arab semua mengerti apa isi Al-Quran, karena Arab belum tentu semuanya Islam. Tapi kalau dia bicara sebagai seorang Muslim, suku apapun dia, ras apapun dia, pasti dia akan menguasai namanya Al-Quranul Karim, karena dia akan menghafal. Nah, hafalan-hafalan itu yang akhirnya kita masih pertahankan sampai di tahun 2023. Al-Quranul Karim tidak satu pun titik atau koma yang berkurang di sana. Sedangkan fundamentalnya tadi, fondasinya literasi Injil, jangankan kita bicara sumber gimana sampai bisa bertahan, penulisnya saja kita sudah menjadi polemik tersendiri gitu. Polemik itu bukan antara Islam dan Kristen, internal kekristenan pun perdebatkan itu. Tetapi kalau kita bersumber daripada penulis Alkitab atau namanya United Bible Society yang sebagai induk percetakan Alkitab dunia menyatakan bahwa tidak diketahui ada 9 kemungkinan penulis Markus. Jadi jangan dulu kita bahas Matius, Markus, kita jangan dulu bahas itu Matius, Lukas dan Yohanes ya. Kita fokus ke Markus karena Markus Injil tertua. Kenapa dia yang harus dibahas? Karena si Matius dan juga Lukas itu modal baca dulu. Jadi Matius baca dulu itu Injil itu, bukan Matius murid Yesus ya. Matius itu dia baca dulu Injilnya Markus. Begitu juga dokter Lukas yang orang Yunani itu namanya Lukas, tabib itu, dia baca juga Injilnya Markus. Baru dia menulis Injil. Jadi kalau Mbak Teti, saya punya Injil namanya Injil Stanley, Mbak Teti baca dulu Injil saya. Habis Mbak Teti membaca, baru Mbak Teti bikin Injil namanya Injil Teti. Sumbernya dari mana? Setelah membaca Injil saya. Jadi makanya disebut dengan Injil Sinoptik. Sama, fotokopi. Yang bukan Injil Sinoptik itu Injil Yohanes. Itu Injil yang agak aneh sendiri. Dia lebih menggunakan bahasa-bahasa maksudnya sastra. Kenapa dia berbau sastra? Karena jelas-jelas Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu dari Allah. Kalau kita bicara konteks aslinya, itu dari himne Platonis. Itu karangan bebas, Mbak. Itu bukan perkataan Yesus, bukan perkataan Allah, bukan perkataan Yohanes, bukan perkataan siapapun dia, tetapi perkataan Philo, salah satu filosofis Yahudi yang membuat satu karangan bebas yang namanya himne Platonis. Nah, itu dicomot, dipakaikan jadi pembukaannya Injil. Injil apa? Injil Yohanes. Gini bahasa Teli ya. Tadi kan omong pendapat kan dari Yunani ya. Sedangkan berbosnya kan bukan dari Yunani. Betul nggak? Gimana bang?
Gini, Perjanjian baru bahasa Yunani, Pak. memang nyatanya sampai sekarang mengimani nggak bahasa Yunani? Sedangkan kiblatnya, mohon maaf ya, kiblatnya umat Kristiani kan diantaranya kan Roma sama Barat. Ya, kok gitu? Dan nyatanya gitu kok. Tadi Ibu Ted kan dari Yunani gitu loh. Sedangkan Yesus kan diturunkan di Yerusalem. Betul Mbak. Jadi kiblatnya orang. Betul nggak Bang Steli? Betul. Betul lah. Makanya itu saya pertanyakan gitu loh Bang Steli. Kenapa dia kan bisa apa ya? Jadi sebenarnya kan dari Yunani. Kenapa kiblatnya kok beda gitu loh? Loh gitu. Sedangkan Yesus diturunkan di mana, Bang Stanley? Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu mana? Kenapa tadi Bu Stanley kok strategi kok bilang dari Yunani? Gimana itu loh? Kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa Yunani, Pak. Betul. Nah, gini, saya pertanyakan gini. Saya pertanyakan, Yesus kan ada di Bethlehem. Mana suara Bapak nggak kedengaran? Gini, Yesus kan ada di Bethlehem, di Yerusalem. Nah, kenapa kok kitabnya ada di Yunani gitu loh? Saya pertanyakan gitu. Ini secara logika normal seorang kita manusia hidup lebih buta. Iya. Ya. Logikanya gitu Mbak Teti. Kenapa sampai kok bisa bahasa Yunani? Sebenarnya kalau Bang Stanley. ya. Bang Stanley, saya sedikit bertanya. Seharusnya yang menjadi panduan awal itu kan Markus, kan gitu. Iya kan? Nah, Markus, kenapa malah Yohanes yang menjadi kepala di dalam Bible itu sendiri? Nah, iya kan? Nah, seharusnya rujukan ke bawahnya ini kayak apa? Lukas, Matius. Nah, kenapa bukan Markus, ya kan? Kenapa justru Yohanes yang di depan? Nah, kalau saya membaca Bible, iya kan duluan, Yohanes duluan. Coba Ibu buka Bible itu apa yang duluan? Matius, Bang. Matius. Nah, terus apa lagi? Markus, Lukas, Yohanes. Coba Ibu buka di Yohanes 1:6. Di situ malah menonjolkan yang Yohanes itu, bahwa datanglah seseorang yang bernama Yohanes yang diutus oleh Tuhan, kan gitu. Iya. Ya kan, dialah yang bersaksi tentang itu. Yohanes berapa? Yohanes 1:6, Bu. Yohanes 1:6, Bu. Coba lihat. Ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oh iya, sampai situ. Coba Ibu baca. coba Ibu ya. Di situ yang nulis siapa? Ini Yohanes kan tadi. Yohanes. Terus lalu Yohanes berkata apa di situ? Datanglah seseorang bernama Yohanes. Boleh lah, nulis kayak gitu. Datanglah seorang yang diutus Allah, aku dia Nggak bisa boleh Pak. Nggak bisa Mbak. Kitab Yohanes baru ditulis tahun 110 Masehi. Kitab Yohanes baru ditulis 110 Masehi. Nah, Yohanes bin Zebedeus hidup cuma sampai di tahun 70 Masehi.
Nah, itu Mbak. Yohanes, kitab Yohanes yang Mbak tadi maksud adalah kitab yang ditulis di tahun 110 sampai 125 Masehi. Kurang lebih sekitar 70 sampai 80 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Itu baru ditulis kitab tersebut. Kitab tertua adalah Markus, ditulis tahun 70 Masehi. Kitab kedua Matius 75 sampai 80 Masehi, diikuti Lukas, dan paling ditutup terakhir oleh Yohanes. Itu ditulis tahun 110 sampai 125 Masehi. Nah, tadi kita kembali ke tadi. Kenapa kok Bible menggunakan bahasa Yunani? Di situ adalah identik atau didukung oleh kepentingan sosial politik pada saat itu. Karena kalau kita bicara sejarah gereja, sebelum jemaat Antioquia hadir tahun 50 Masehi, ada namanya gereja yang bersumber di Armenia, Aramaik. Itu dibawa oleh dua Hawariun yang namanya Bartolomeus dengan Tadeus. Oh iya. Itu namanya gereja Aramaik. Kembali dulu ke ayat 6 tadi, Pak. Tadi Bapak bilang kitab Yohanes ditulis tahun 110 sesudah Masehi ya Pak? Sesudah Kristus lahir. Ini jadi terkesan juga ini tadi Bapak tadi bilang, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ya ini kan Yohanes yang dimaksud di sini kan Yohanes Pembaptis. Berarti yang mana? Iya, ini yang dimaksud di sini, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Yohanes yang di sini nih itu adalah Yohanes Pembaptis. Iya, berarti bukan Yesus ya? Bukan. Nanti maka dia bilang lalu suara inilah dia anak yang berkenan. Itu nanti sambungannya ke sana. Bu, sebentar Bu, izin sedikit Bang Stanley. Izin sedikit Pak Yasun. Ya, sebentar. Kalau Ibu membawa ayat itu, terdengarlah suara waktu dibaptis ya, betul? Iya Pak. Ibu? Iya. Iya Pak. Iya. Nanti bertabrakan lagi dengan perkataan Yesus. Nanti bertabrakan. Mana? Dialah yang mengutus aku. Suaranya, dengar dulu. Kalau Ibu membawa ayat itu, nanti bertabrakan lagi, Bu. Apa kata Yesus? Dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak dapat kau dengar, dan rupanya pun tidak dapat kau lihat. Itu kata Yesus. Terus itu jadi suara Allah itu tidak dapat didengar. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ayo. Nanti tabrakan, Bu. Aduh. Ya, lanjut. Ayo. Iya Pak. Ini perenungan nih Pak. Kalau kayak gini, Pak. Jadi itu Mbak tadi maksudnya yang dimaksud di situ yang jelas bukan penulis Yohanes, bukan penulis Yohanes bukan Yohanes bin Zebedeus, bukan Yohanes bin Zakaria, bukan, itu Yohanes lain. Itu Yohanes sahabat. Berbeda ya. Kalau kita baca, saya sebenarnya pengen open cam, tapi kalau saya open cam baterai saya mati soalnya tinggal 3%. Jadi di sini ditulis bahwa di situ adalah Yohanes sahabat Paulus. Bahkan sebelum Injil itu ada, surat Paulus sudah duluan. Namanya surat ke Tesalonika. Itu lebih dulu ada daripada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sudah ada surat Paulus lebih dahulu. Itu faktanya. Faktanya sebelum ada Injil sudah terlebih dahulu ada surat Paulus. Betul. Bu Ted, coba referensi saya Yohanes 5:37, Bu. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu kenapa bisa dicatat gitu loh? Kenapa bisa ada suara dari langit? Ya, katakan suara itu bisa didengar oleh Yesus, Pak. Pak. Nah, tidak Bu, itu disaksikan loh. Pak. Yang disaksikan kan ribuan katanya waktu dibaptis itu kan. Yesus berkata, suaranya tidak dapat kau dengar. Lalu yang Ibu baca tadi itu apa itu? Suaranya terdengarlah dari langit. Jadi yang mana yang bohong? Yesus kah? Atau ya itu kan? Gitu. Lanjut. Ya emang suara itu tidak bisa dilihat Pak, tapi didengar Pak. Loh, lalu datanglah suara. Kan enggak, itu suaranya tidak dapat kau dengar. Dan rupanya pun tidak dapat kau lihat. Betul Bu?
Iya, 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 iya. Nah, iya. Lalu ada lagi ayat mengatakan suaranya terdengar dari langit. Siapa yang mendengar itu? Wajahnya, Sementara Yesus berkata, suara Bapa itu tidak. wajahnya sudah kita lihat, wajah Allah Bapa itu, yaitu kayak Yesus. Wajah Allah, Bapa itu Yesus. Ya, Nah, berarti waktu itu kan bohong dia Yesus. bilang, waktu itu kan dia bilang ini, marilah kita ciptakan manusia tergambar dan seturut rupa kita, Pak. Jadi dia wajah Yesus Berarti yang kita lihat dalam diri manusia, itulah pernyataan khusus itu, penyataan, bukan bukan pernyataan, penyataan, nyata gitu. jadi Yohanes 5:37 itu bohong. Siapa yang bohong? Ayo loh, Pak. Ayo siapa yang bohong? Coba direnungi ayat itu, Bu. Iya, iya, Pak. Iya, betul, Pak. Iya. Iya. Jadi memang, Bu, Bible itu tabrak-tabrakan kalau kita mau dengar kan. Lucunya itu kan yang penulis yang satu bilang suaranya terdengar, ini terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, dari atas langit katanya kan. Sementara kata Yesus, suaranya Bapa itu tidak dapat kau dengar. Nah, ini bagaimana ini kan bentrok itu ayat. Nah itu tadi Pak, itu tadi yang diceritain sama Pak Stanley itu, bahwa yang menulis kitab Yohanes ini tidak ada pada waktu itu, bukan Yohanes. Iya, makanya merujuk ke situ, Bu. Gitu loh. Iya. Berarti dia mendapatkan sumber lain, lalu dibukukan begitu. Oh, hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan memang. Ya, hasil Kata Lukas. penyelidikan. Jadi yang ibu pegang itu sekarang kitab hasil penyelidikan Lukas. Hasil penyelidikan. Bukan firman Tuhan berarti, Bukan Bu. firman. Bunda. Namanya Iya. Namanya Bunda namanya saja Biblos. Biblos yang jadikan Bible. Itu artinya apa, Bunda? Nota itu catatan-catatan. Catatan. Makanya apa kata Paulus? Aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Nah, sampas itu jujur di situ Paulus itu. Aku mencatatkan berdasarkan hasil penyelidikan dan bukan firman Tuhan. Dan bukan firman Aku Tuhan. mencatatkan ini menurut pendapatku dan bukan firman Tuhan. Banyak lagi lah, Bunda. Banyak. Sebenarnya Paulus nggak salah. Iya, iya. Paulus nggak salah. Mbak Yang Teti, salah yang baca. Iya, Pak. Mbak Teti, seandainya saya tidak bilang bahwa perkataan Yesus bukan firman Tuhan. Dalam Injil di situ yang firman Tuhan adalah perkataan Yesus. Tetapi jika Bible disebut firman Tuhan, saya tidak setuju karena sana ada perkataan iblis. Ada perkataan itu di kitab Lukas. Ada perkataan. Iya. Apalah Ada kita perkataan. buat definisi Bible ini. Nah, seandainya kalau kita mau sepakat bahwa Bible adalah firman Tuhan, Mbak Teti coba gunting-gunting yang warna merah. Kalau Alkitab Sabda kan tulisan merah itu perkataan Yesus. Digunting-gunting dan dirangkum menjadi satu, tidak sampai 14 lembar itu Alkitab, Mbak. Tipis sekali. Karena Kan selebihnya firman adalah narasi Tuhan. penulis. Itulah itu firman kan Tuhan. perjanjian baru, yang perjanjian lama, kisah para nabi kan ada juga firman Tuhan banyak, Pak. Iya, maksudnya kan kita bicara itu kan kitab Nevi'im, Ketuvim, Torah Nevi'im, Ketuvim, kitabnya Bani Yudaism gitu kan. Oh iya. Itu kitabnya itu Alkitabnya Yesus itu. Yesus kan membaca kitab-kitab itu, yang kitab Kristen maksudnya. Kristen di sini kan pengikut Paulus maksudnya. Iya. Jadi Tapi pengikut Paulus. Kristen pun pakai kitab itu karena Yesus pun tidak percaya pada kitab itu. Berarti orang Kristen pengikut Kristus harus percaya juga kitab-kitab itu, Pak. Ya, demikian Mbak. Makanya kenapa sampai Paulus punya hak untuk ganti Torah, sedangkan Torah itu yang diikuti oleh Yesus Kristus. Dan kitab-kitab kitab para nabi dalam Nevi'im, kitab Torah, kitab Ketuvim, di situ tentang Torah, Yesus mengatakan tidak ada tidak satu titik atau iota pun dari hukum Torah akan dihapus. Terus dengan otoritas apa si Paulus yang tadi yang baru muncul 50 Masehi dengan dakwahnya membatalkan hukum Taurat, sedangkan Taurat itu sejalan dengan kitab ajaran Yesus, sejalan dengan kitab-kitab para nabi dan juga Torah antara norma dan juga tradisi Yahudi. Dan dengan dasar apa Paulus dia membantah Torah kayak begitu. Jadi gini Mbak Teti, jangankan Mbak Teti dengan Paulus atau saya 2023 saya ajak debat Paulus itu Mbak. Saya berani ajak debat dia. Kenapa saya berani ajak debat? Karena dia dengan Petrus saja gelut gara-gara Taurat. Saya punya datanya, Mbak, baca kitab Galatia 2. Coba. Kitab Galatia 2, di situ Paulus bilang Petrus kamu munafik. Coba kita cek Galatia Baca ayat 2. 1 sampai terakhir, Mbak. Ayat berapa tadi? Ayat 1 Galatia sampai 2. terakhir atau baca ayat 13 14. Oke. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia.
sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana kau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Gitu. Pak, itu gini, itu Itu kalau Galatia berapa Bang Stanley? Galatia berapa itu? Galatia Jadi 2, Galatia 2. ayat 2. Jadi gini Mbak, itu ceritanya Sampai gini Mbak. Sampai terakhir Mbak, itu ceritanya tentang Itu pasal gelut ya. mereka, gelut itu. Itu gelut mereka. Kalau baca dalam kitab apa namanya? Kitab-kitab Katolik, kalau belajar sama Romo Katolik itu jelas. Bible-nya Protestan kan tidak jelas, tidak lengkap. Tapi kalau kita pelajari dari Ortodoks, di situ jelas mereka gelut. Gelut kenapa? Si Petrus mempertahankan Taurat, si Paulus mengatakan bahwa kamu munafik kalau masih menggunakan Taurat. Yang benar yang mana kira-kira? Sedangkan Petrus adalah murid yang dipilih langsung oleh Yesus Hamasiah. Dia diutus langsung, dia diberi nama dari Petrus, Simon jadi Petrus atau jadi Kefas. Itu Kefas namanya Petrus. Kefas itu adalah nama Petrus dalam sebutan Ibrani. Sedangkan nama Yahudinya Petrus atau Simeon kayak gitu. Nah, perdebatan mereka di situ, si Petrus tetap mempertahankan ajaran Taurat, sedangkan si Paulus bilang kamu jangan munafik kayak gitu loh. Jadi akhirnya terjadi pergelutan. Ada sebentar ya, sebentar. Ada lukisannya dari ini lukisan di Vatikan ini. Sebentar saya ambil gambarnya dulu. Mana Bu Teti ini mental? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mana ini tadi Bu Teti ini? Ada yang mereport kah? Nggak tahu. Tiba-tiba Iya. di host, dicek lagi host, dijambak lagi kalau dia masih di bawah. Nah, Sudah dijambak gitu, sudah dijambak. Nah, Tapi biasanya belum naik. biasanya ini kalau ada Kristen yang orang Kristen yang mau menggunakan akalnya, biasanya nanti ada kibusnya di Kristen itu. Nanti ngomong sama di grup mereka lalu main report itu biasanya. Ya, Oke, terima apa oke. adanya lah. Aki. Oke, lanjut Aki. Saya suka ini sama Aki Stanley ini, luar biasa ilmunya ini. Masya Luar Allah. biasa deh, betul-betul dia ini. Waduh, Ya. nggak lama nih. Saya pergi ke tempatnya dia jadi guru belajar ini sama Stanley. Insya Allah Ini adalah salah satu lukisan yang tersimpan rapih di dalam Vatikanus, itu tentang bagaimana terjadi pergelutan antara Paulus dan Petrus. Paulus datang untuk mempertahankan Taurat, sedangkan Petrus dengan sombongnya mengatakan bahwa si Paulus mengatakan Petrus adalah seorang munafik. Itu tertulis dalam kitab Galatia. Tetapi Galatia juga tidak sedetail itu menceritakan. Nah, kalau mau cari tahu lebih jelas, belajar kepada Romo-Romo Katolik yang betul-betul paham tentang sejarah gereja, betul paham tentang perpecahan yang terjadi antara ajaran Petrus dan juga ajaran Paulus. Kurang lebih seperti itu. Mana Ibu Teti? Oh, sudah ada ya Ibu Teti ya? Saya kira masih ada beliau. Ke Depak mungkin. Ke Depak. Oh iya. Jadi Kesempatan Aki Stanley dicas dulu baterainya biar kalau dia datang diinjilin lagi. Iya Bang. Jadi seandainya Abang akal sehat, Abang pendeta insaf, besok mau gelut sama si Petrus, sama si Paulus silakan Bang. Karena muridnya saja gelut sama dia. Enggak Bang, saya udah rangkum sudah sampai ada. ini. Sudah cukup. Saya rangkum Bang. dari Galatia 2 mulai dari ayat 1 sampai 21. Bener ya, bergelut dia. Mereka Bang. Tinggal dicari narasinya di sini. Narasinya tapi agak diperhalus bahasanya situ Bang. Tapi kalau kita baca di kodeks Iya, yang asli iya. yang disimpan di Vatikan itu luar biasa isinya Bang. Itu ada gunting dipegang atau paku atau pisau itu. Tapi begini itu Bang, lukisannya. kalau sebenarnya ini rancu juga Bang, karena ada literasi juga bahwa Paulus sebenarnya ini tetap ingin mengajarkan tentang konsep yang dibawa oleh Yesus. Ada juga literasi begitu Bang. Nah, cuman makanya dia kenapa sampai dihilangkan, sampai dipenggal gitu kan? Nah, ini kepentingan yang dimasukkan oleh ajaran-ajaran Roma. Ada juga literasi seperti itu Bang. Jadi rancu Bible ini Bang, rancu sekali. Ada saya baca literasi itu ya, bahwa memang Paulus juga sebenarnya menginginkan tetap ingin konsep tauhid Bang, tetapi kerajaan Roma pada saat itu dengan kepentingan politiknya, makanya diacak-acak itu barang gitu loh. Ada juga literasinya simpang siur sebenarnya tentang Bible ini sendiri, gitu loh. Iya, Karena yang menjadi pertanyaan ya, kenapa Petrus sudah dimasukkan? Itu. Jadi tadi kalau jadi landasan kenapa sampai Alkitab
Bible itu yang tadi rapuh sekali dari penulisannya. Terus secara linguistik dia tidak pede dengan bahasa Ibrani tapi menggunakan bahasa Yunani. Itu jawabannya jelas karena dia zaman itu dikuasai oleh pemerintahan Yunani. Terlepas dari Romawi di abad Yesus kan abad kedua ketiga kan sudah Yunani. Tapi kalau kita berangkat dari secara geografis, jaraknya Yerusalem lebih dekat ke Mekah Madinah daripada harus ke Yunani kan seperti itu. Begitu juga. Jaraknya Yerusalem dengan Mekah Madinah cuma 1.400 km. Jaraknya Yerusalem ke Athena kurang lebih 7.000 km. Itu jauh sekali, Bang. Sabang sampai Merauke aja cuma 5.000 km, Bang. Apalagi ini dari Yerusalem ke Athena Yunani itu jaraknya 7.000 sekian kilometer, lebih jauh daripada Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke cuma 5.400 km. Berarti luar biasa jauhnya itu bahasanya gitu kan. Tapi kalau kita bicara bahwa itu adalah konteks penjajahan, sedangkan Injil yang tertulis yang dipahami oleh para pakar teologis bahwa Injil bermula itu di Yunani atau di Antioquia. Antioquia itu kan di Turki. Tapi sebelum ke Turki, di Istanbul Turki, di Apollonia Antioquia itu, Injil lebih dahulu masuk ke Armenia, Aramaik. Aramaik itu masih semenanjung dekat-dekat dengan Yerusalem juga, Armenia itu. Itu dibawa oleh dua Hawariun yang ke sana, itu namanya Bartolomeus sama Tadeus. Itu pertama Injil masuk ke Armenia sebelum Antioquia. Antioquia itu masih jauh karena Injil masuk ke Armenia tahun 46 Masehi. Sedangkan masuk ke Antioquia tahun 50 Masehi, berarti kurang lebih 6 tahun lebih dulu masuk ke Armenia. Kenapa Injil tidak ditulis pakai bahasa Aramaik yang masih serumpun dengan bahasanya Hebrew atau bahasa Arab? Di saat Hebrew mengatakan Eloha, Aramaik mengatakan Elaha, terus Arab mengatakan ilahi, itu masih serumpun karena bahasa-bahasa Semitik. Kenapa kok jadi Theos gitu? Jauh sekali bahasanya. Jauh. Jadi memang berdasarkan literasi yang saya baca, Paulus ini adalah alat perpanjangan tangan dari bangsa Romawi. Betul. Untuk menghindarkan pemberontakan yang ada di daerah jajahan Romawi, termasuk Yahudi. Sehingga oleh karena itu dibuat satu narasi cerita yang mengambil dari perjalanan kisah hidup Yesus. Kemudian digunakan doktrin yang ada di Yunani. Salah satu contoh adalah tanggal kelahiran Yesus. Diambil di tanggal 25 Desember. Itu kan hari kelahiran dewa matahari. Matahari, betul, Bang. Tetapi dibuat satu cerita yang tidak sinkron. Sehingga memang terkaburkan. Oleh karena itu memang ini? Dia terdepak. Coba dijambak lagi, Bang. Mungkin ada yang report barangkali. Ya, udah pasti di bawah aku lihat. Itu naik lagi, Tok. Makanya itu naik lagi, Tok. Aku bikin kopi barusan. Makanya tadi saya bilang Bang Stanley kan analoginya sederhana. Kejadian yang ada di Medan, ya kan? Lalu yang menceritakan orang Jakarta. Nah, kejadian yang diceritakan orang Medan nggak dipakai, malah yang orang Jakarta yang dipakai gitu loh. Nah, ini bagaimana memvalidasi gitu kan? Seharusnya yang benar itu yang ada orang di Medan yang tempat kejadian itu kan. Kalau sedikit kita pakai analogi konteks nasionalis, Bang. Ya ini kan tadi kita bicara teologis, kita pakai konteks nasionalis. Belanda menjajah Indonesia 360 tahun, tetapi Indonesia masih pede membuat Pancasila pakai bahasa Indonesia, Undang-Undang Dasar pakai bahasa Indonesia. Kita di sini masih pede menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan kekuasaan Yunani, Konstantinopel yang tidak seberapa lama itu dibantai sama Utsmani, kenapa mereka punya kitab-kitab kok masih tertahan pakai bahasa Yunani gitu? Berarti kan tidak pede dengan bahasanya mereka gitu loh, Bang. Kayak gitu, maksudnya tidak kuat gitu. Belanda saja yang 360 tahun berabad-abad itu menjajah kita masih pakai bahasa Indonesia, masih pakai bahasa Melayu. Nah, di sana kekuasaan Yunani itu tidak sepanjang Utsmani. Kenapa kok itu Yunani begitu dekat begitu dengan kekristenan? Sedangkan kalau kita kembali lagi bahwa Kristen itu kan harusnya pakai bahasa Hebrew minimal Aramaik, karena Aramaik itu yang paling dekat dengan Yerusalem, dan juga pekebaran Injil pertama dibawa oleh Bartolomeus dengan Tadeus itu ke Aramaik, yang akhirnya diteruskan oleh yang namanya Santo Georgius. Georgius itu akhirnya di Aramaik Kristen itu mereka merayakan kelahirannya si Georgius itu. Mudah-mudahan tidak diangkat Tuhan juga dia. saya mau izin dulu aki-aki semua ya. Waktu tempatku lagi mau sholat asar, saya izin turun dulu sholat asar mau ke masjid.
Ya, lanjut Aki. Ya, Sebentar, saya balik Aki, saya naik lagi. Izin semua guru-guru yang terhormat, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mungkin izin cas HP dulu abangku ya. Saya pamit dulu, ntar saya gabung lagi bang. Pak Pendeta. Ya, ini siapa ini yang menghadap ini? Ini jaga ini. Ya, siap. Siap Stanley. Iya, ya. Halo. Salam. Ya, selamat siang Jagal. Selamat siang. Noise Jagal. Jagal noise Jagal. Iya. Iya. Ya, Masih ada ada yang mau enggak? ditanyakan Jagal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host dan pendeta insaf dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang terkasih yang telah meninggalkan berpuluhan. Silakan Jagal. Itu Jagal, orang nggak Itu yang lagi di WC siapa itu? Bang Naga Bonar kah? anu baru keluar. Oh, dikirain lagi cepo. Nyiram. Silakan Jagal. Aduh, kumur-kumur si Jagal ini. Nggak ada Tuhannya itu, Bang Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pohon. Tadi malam ku tanya dia nggak punya Tuhan katanya. Jagal. Aki-aki semua para tuan guru izin pamit ya. Ya. Biar ada slot kosong. Terima kasih untuk host ya. Dah pun sudi menaikkan. Barakallah. Semoga Allah senantiasa merahmati antum semua QT ya. Semoga Allah ridha dan semua apa yang antum usahakan Allah imbalkan jannah. Insyaallah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.